Jawab kayaknya karena sudah lebih lama dengan masa lalu. Kalian bisa bikin dulu. Iya. Selamat datang di podcast Indonesia Steel Architecture Award 2026. Perkenalkan, nama saya Raj, pengurus dari Ikatan Arsitek Indonesia yang kebetulan juga salah satu komite dari Steel Architecture Award di 2026. Hari ini kita akan ngobrol santai sebenarnya, tapi pastinya insightful. Kita punya Pak Heru. Kita di sini ada Mbak saya yang cantik, kakak saya Kak Putri, dan Beb ya? Apa Mas nih? Mas Cahyo. Yes. Oke, kita akan ngobrol santai mengenai bagaimana arsitektur berkembang saat ini. Karena rasanya hari ini arsitektur udah nggak cukup kalau kita bahasanya cantiknya aja secara visual, tapi juga rasanya arsitektur itu perlu untuk dituntut lebih punya tanggung jawab sama lingkungan, lebih efisiensi, lebih adaptif nggak sih Pak? Iya. Lebih adaptif, dan tentunya relevan sama saat ini, sama dunia kita saat ini. Dalam konteks tersebut, menurut saya juga material menjadi bagian yang cukup penting dalam proses desain, dan itu yang akan kita bahas hari ini, gitu ya. Nggak lama-lama lagi, tadi saya udah spill. Di podcast ini kita ada 3 narasumber. Satu Pak Heru, terima kasih Pak udah bergabung. Kedua Kak Putri dan Mas Cahyo. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya mau tanya nih, mungkin yang paling mendasar perlu dijawab, apa sih yang berubah dari cara arsitek mendesain saat ini dibanding beberapa waktu lalu? Mungkin Pak Heru boleh jawab duluan. Pak Heru disuruh jawab kayaknya karena sudah lebih lama dengan masa lalu. Ini baru mulai. Aduh, kacau nih. Biar lain bisa bikin dulu. Iya. Dan Monggo. Sebenarnya yang saya rasakan karena kebetulan saya mungkin dengan generasi yang duluan tadi ya, saya ngalamin cara bekerja yang berbeda dari sejak masih manual sampai sekarang dengan digital. Tapi personally menurut saya yang paling susah tuh saat ini sebenarnya tantangannya makin besar. Menurut saya lebih berat dibanding saya mulai dulu. Karena segala informasi mudah didapat. Dalam pengertian seperti ini, klien sendiri pun menjadi tanda petik lebih pintar ya. Tuntutan juga, persaingan kalau kita bicara secara profesi. Dalam arti persaingan positif ya, bukan yang ini. Tapi di dunia bisnis sendiri itu kan berubah. Bahwa menurut saya zaman sekarang jauh lebih sulit. Kita sebagai arsitek kayaknya lebih dituntut, lebih menguasai hal-hal yang dulu kita mungkin nggak perlu tahu gitu ya. Walaupun secara basically kita sebetulnya, kalau saya berprinsip bahwa arsitek sebenarnya adalah engineer yang harusnya mengenal seni, base-nya engineer. Tapi saat ini sometimes kita harus paham bagaimana branding mereka, klien kalau dalam fungsi-fungsi bukan rumah ya yang komersil, tapi bagaimana goals mereka. Kebetulan terakhir saya dapat kesempatan banyak pekerjaan sifatnya untuk industri. Itu flow itu sangat kaku, dan itu mengapa mereka mau menggunakan arsitek, karena mereka tahu pengen sesuatu yang lebih baik, pengen sesuatu yang lebih efisien. Tapi di satu sisi arsitek makin harus paham hal-hal yang dulunya kita kalau bikin sesuatu ya misalnya warehouse ya kosong besar gitu. Sekarang kita harus paham soal modular dari racking, soal modular struktur gitu ya. Supply chain seperti apa, flow-nya seperti apa. Jadi menurut saya saat ini buat saya pribadi merasa buat tantangan itu makin sulit gitu. Bukan berarti kita harus kalah, justru malah saya berharap kita semua bisa lebih. Oke, kita nggak bisa cuman bagus bungkus. Ya. Menurut saya ke depan udah bukan cerita itu lagi gitu ya. Karena bungkus bagus udah makin mudah bukan memperkecil arti estetis, tapi makin mudah di-achieve gitu.
dengan segala macam software, dengan segala macam kemudahan kita mencari informasi. Mungkin itu, Mbak Raj. Kalau Bu Putih, datang apa? Mungkin saya lebih ke menambahkan aja dari pendapatnya Pak tadi. Jadi mungkin tidak hanya di arsitektur, di segala macam lini ya. Sebetulnya kan kita kalau seiring dengan perjalanan waktu pasti harapannya pasti ada perubahan dan improvement juga. Jadi yang disebutkan tadi udah spot on sih kalau menurut saya. Mungkin saya menambahkan sedikit untuk teman-teman arsitek. Tentunya kalau dibandingkan dengan yang dulu ya, sekarang kita tahu dari pemerintah kita sudah berusaha untuk mulai menggalakkan regulasi juga. Jadi mungkin tentunya yang sekarang regulasi juga ada beberapa yang sudah diupdate. Di DKI sendiri untuk tata bangunan juga sudah ada yang terbaru 2024 kemarin ya, Pergub 20 menggantikan yang 135 dan beberapa regulasi-regulasi lainnya yang sudah berkembang gitu. Jadi mungkin perbedaannya dengan yang lalu ya, mungkin kita harus lebih aware dan melek dengan perubahan-perubahan regulasi itu ya, karena dengan perkembangan zaman dan komplikasi yang ada sekarang ini, regulasi akan selalu berkembang gitu ya. Itu mungkin salah satu menambahkan dari yang tadi sudah disebutkan gitu. Kalau gimana, Mas? Sambil mikir nih ya. Oke, mungkin Udah ngopi ya? Boleh. saya spoiler aja nih, saya mungkin nggak jauh beda dengan Pak Kakanda Heru dalam artian Dinda nih. karena saya termasuk generasi transisi ya Pak ya mungkin. Ya. Karena saya adalah generasi transisi di mana teknologi analog dan digital, dan yang saya lihat sekarang ini baik kebetulan saya juga menjadi tutor di studio arsitektur di Universitas Indonesia. Yang saya alami dan saya amati ini adalah kecenderungan bahwasanya teknologi memang membantu kita, Mas Raj, ya. Tapi ada satu sisi ketergantungan yang membuat kita terlena bahwasanya ada sesuatu lebih dari apa yang kita lihat di layar monitor. Dan itu juga selalu saya sampaikan kepada para mahasiswa saya bahwasanya apa yang kamu lakukan di monitor itu kan kita cenderung membuat sebuah bentuk geometri yang kadang-kadang tidak terbayangkan dengan bantuan parametrik, software 3D yang makin canggih dan segalanya ya Pak ya. Bahwasanya apa yang ada di monitor itu tidak ada yang namanya gravitasi dan limitasi. Sedangkan kalau di realitanya kita bicara tentang material itu kan pasti ada limitasinya Mas ya. Dan juga ada gravitasi yang menentukan bagaimana dia bisa menjadi sesuatu dan potensi apa yang bisa diberikan oleh si material tersebut untuk kemudian menjadi sebuah bentuk-bentuk ataupun arsitektur baru yang seharusnya akan terus berkembang seperti itu. Saya sebagai sebuah generasi transisi dari teknologi analog ke digital, saya sempat mengalami itu Mas, dalam fase-fase awal saya sebagai arsitek juga, di mana saya juga turun langsung ke lapangan, mengamati bagaimana bangunan itu terbentuk, mempelajari tentang material ini secara karakternya itu seperti apa, dan juga kita bisa mengetahui di ujungnya pasti akan berkaitan dengan budget juga ya Pak ya. Kalau kita ingin membuat sesuatu, ada constraint yang harus disadari, pembiayaannya itu sendiri, apakah kita bisa menggunakan material ini untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan, dan juga yang paling penting adalah daya tahan. Material ini ada usianya, sampai kapan dia bisa tetap bertahan, dan seandainya dia akan diperpanjang usianya, apakah ada treatment tertentu yang harus dilakukan terhadap material tersebut. Jadi, yang saya lihat sekarang arsitektur itu nggak hanya sekedar bagaimana dia tampil, tapi juga bisa dilihat bagaimana dia bisa bertahan sesuai dengan perjalanan waktu, dan juga efek apa yang bisa dia berikan kepada manusia ya, sebagai user yang ada di sekitarnya. Kira-kira menarik. Yang sorry saya potong, yang menarik itu adalah dari yang Pak Heru tadi sampaikan, dari Kak Putri, dari Mas, itu ada satu benang merah yang saya tarik adalah performa. Yes. Performa. Mungkin bisa diberi gambaran gitu ya. If we talk about, kalau kita bicara spesifik tentang performa bangunan, kaitannya sama material, dari pengalaman masing-masing aja deh, mungkin bisa share. Karena ini menurut saya one of interesting questions ya.
ketika kita merancang, ya. Saat ini kita nggak bicara gimana yang relate aja sama kalau kamu tadi bilang transisi, saya setelah transisi nih. Ya, saya bisa bilang saya tuh periode-periode setelah transisi ketika dihadapi sama kemajuan teknologi, pasar yang sorry itu saya carut-marut, lempar-lemparan, tanda kutip, price segala macam. Yang dilihat sama masyarakat, sama klien mostly adalah sisi estetisnya. Itu aja gitu. Tapi kalau tadi Pak Heru bilang klien lebih pintar, mungkin iya, tapi menurut saya nggak gitu-gitu juga. Mereka nggak punya pemahaman lebih soal kenapa si arsitek harus milih material ini. Kenapa arsitek harus pilih material itu. Nah, bicaranya tadi ini kita obrolan tadi soal performa nih. Secara spesifik performa fungsi bangunan kaitannya sama material. Ya. Ini ide menarik sekali Mas Yarja, karena kemarin tuh saya sebenarnya habis baca bukunya si Thomas Heatherwick tuh yang dia punya ideologi tentang humanize ya, bagaimana bangunan arsitektur modern itu di mana aja kok tampilnya gitu-gitu aja sehingga menimbulkan kebosanan. Kayaknya ada satu rasa yang hilang di situ ya, itu adanya sense of belonging antara di mana arsitektur itu berdiri dan masyarakat atau society yang berada di sekitarnya karena adanya keseragaman. Nah, kalau kita bicara tentang performativity material itu sebenarnya mereka banyak bisa memberikan potensi yang bisa memberikan pengalaman ruang atau arsitektural yang berbeda. Kita seharusnya bisa melihat material itu nggak hanya sebagai surface, pembungkus atau lapisan penutup, tapi dengan ilmu yang kita punya sebagai arsitek, kita bisa mengetahui karakter dia seperti apa. Mungkin sebenarnya ada potensi-potensi tertentu dia itu bisa memberikan pengalaman emosional kepada masyarakat atau kepada orang yang berada di sekitar society di sekitarnya sehingga dia tidak tampil secara monoton ya. Mas ya mungkin bisa kita lihat dari beberapa proyek yang melihat sebuah let's say ya misalnya Zingalum ataupun juga seng bergelombang, dia memiliki karakter yang jelas dari sifat fisikanya dan kimianya dan juga dengan bentuk alur-alurnya itu sendiri, perforasinya yang sebenarnya itu bisa menjadi komposisi yang berbeda-beda apabila kita mainkan dengan komposisi dari segi seni ataupun teknis yang berbeda sehingga dia bisa memberikan tampilan yang nggak hanya itu aja, quote unquote. Jadi dia bisa hadir lebih dari sekedar pembungkus, tapi bisa memberikan sebuah perasaan emosional yang secara tidak langsung orang bisa mengerti bahwasanya dia hadir di sini memberikan karakter tersendiri dibandingkan arsitektur lainnya. Buat Karakter terserah. Ya. Mau saya dulu nggak? terserah silakan. Aku mau menambahkan aja, menarik soalnya membincangkan tentang performa bangunan yang mungkin maksudnya Raj tadi gimana dia bisa bertahan lama gitu kan ya, maksudnya ya mungkin ini sesuai dengan yang belakangan ini sering digaungkan tentang sustainability, tentang resilience gitu ya, karena bangunan yang kita bisa bilang paling resilience atau paling sustainable itu adalah bangunan yang jika dia berganti fungsi atau berubah isinya gitu ya, berubah fungsi, dia tidak perlu di turn down, tetap bisa berdiri. Betul. Sehingga cocok tadi yang disebut sama Raj tadi ya tentang performa. Dari performa bangunan sendiri sebetulnya banyak sekali yang perlu digali gitu ya di dalam sebuah bangunan. Tentunya tidak hanya kulitnya saja, tapi sampai ke dalam-dalamnya lah seperti itu. Jadi saya rasa untuk kita sebagai arsitek sih memang penting sekali untuk mempunyai knowledge ya tentang material yang akan dipakai di bangunan kita, be it maksudnya dari segi warranty-nya juga, lalu ketahanannya dia dengan climate yang sekarang juga berubah terus gitu ya. Mungkin itu adalah menyambung ke pembicaraan yang awal adalah salah satu yang sekarang ini sedikit berubah dari masa lalu. Ini agak lebih perlu kita perhatikan seperti itu. Mungkin tadi saya juga sebenarnya poin yang bagus dari Bu Putri. Sebenarnya kan di dalam dunia arsitektur ya Pak Heru ya, dua hal yang mungkin ingin ditaklukkan oleh arsitek itu kan selain gravitasi, juga ketahanan materialnya sampai kapan sih dia bisa bertahan. Karena itu kan juga kaitannya
dengan kehadiran dia itu sendiri dirasakan bisa menjadi sebuah bangunan yang seharusnya fungsional dan bermanfaat bagi penggunanya, dan juga bisa memberikan pengalaman arsitektural atau pengalaman ruang yang berbeda. Bicara soal pengalaman, dekat nih obrolan kita sama ekspresi. Iya. Pengalaman bagi pengguna ya, ngeliat gitu, ada isu emosional tadi yang dibilang ya. Iya. Pandangan Pak Heru nih ya soal coated steel. Sebenarnya Spesifik. ya berkaitan dengan tadi yang disampaikan Bu Putri tadi soal masalah ketahanan material. Sebenarnya coated steel sendiri kan secara usia pakai panjang. Saya udah mencoba pakai juga secara maintenance, bisa dibilang free maintenance dalam waktu yang lama gitu ya. Tapi buat kami sendiri penggunaan coated steel itu lebih ke arah saya berusaha tidak memakai hanya sekedar as function. Misalnya atap ya pakai coated aja gitu, tanpa tahu kenapa. Yang harus kita tahu, kalau saya pengennya, saya menentukan pakai coated steel karena apa. Betul. Kalaupun buat fasad, buat saya berusaha untuk tidak membuat dia sekedar pengganti cat ya. Memang kalau saya mau menggunakan itu sebagai fasad, saya akan menggunakan itu sebagai dinding luar pembatas, tanpa ada dinding dalam. Karena menurut saya ini bisa ditreatment dari dalam ya. Makanya kadang-kadang buat saya sendiri akan penentuan penggunaan coated steel nih ada beberapa pertimbangan. Jelas yang memang kalau saya harus membuat dinding dalam ditempel coated steel pasti buat saya kok rasanya waste ya. Yeah. Karena kejujuran material ini yang menurut saya penting gitu, coated steel ini. Relevan nggak Pak sama kondisi kita hari ini? Soal kebutuhan industri kita saat ini. Dalam pengertian gimana nih, Sir Barat? Bicara soal coated steel tadi Bapak bilang awamnya fasad, Bapak tadi bilang gue bakal pakai material itu, I will treat the material as fasad, tanpa perlu ada inside layer. Serelevan apa itu bisa dipakai? I think harus sedikit direvisi yang barusan dibilang sama Raj. Bukan tidak ada layer loh belakangnya, tetapi maksudnya double partition yang nggak perlu ya Pak ya. Cuman layer pasti ada lah. Pasti ada treatment insulation. Yes. Iya. Tapi kalau ditanya relevan, kembali lagi makanya saya yakin beberapa teman yang memakai juga pasti ada pertimbangan itu lagi. Saya cuman menyarankan bahwa jangan memakai ini karena tren. Tapi memang kebutuhan. Kalau kebetulan saya bisa ngomong gini, kebetulan banyak terakhir banyak proyek saya yang memang kebetulan masalahnya ke industri gitu ya. Jelas masalah maintenance, ketahanan itu paling penting. Gimana memanfaatkan sirkulasi udara di situ. Tapi apakah selalu harus dipakainya dalam bentuk yang sama fasad? Enggak. Saya juga ada proyek yang cuman memang saya butuh sesuatu yang tipis dan ringan karena rangkanya kecil. Karena bebannya ringan gitu. Nah, yang saya hindari adalah itu, Marat, maksud saya. Jangan cuma sekedar ikutan, saya tempel coated steel depannya, padahal belakangnya tanda petik mungkin dinding bata gitu. Betul. Silakan. Relevansinya mungkin kalau di sekarang dengan menghilangkan dinding belakangnya, karena di masa sekarang ini kan ekonomi lagi tidak baik-baik saja seperti Dunia ini. Jadi bisa sedikit di hari gini ya, Bu ya. Kan, ya. Itu. Cuman menambahkan lagi mungkin untuk perihal ketahanan tadi lagi untuk coated steel, yang pertama kali harus kita pertimbangkan adalah sebetulnya lokasi di mana proyeknya kita ini akan diadakan seperti itu ya. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena sebetulnya untuk berbicara tentang coated itu sendiri biasanya refer ke ISO 12944, benar ya? Jadi harus menentukan dia itu di area C1, rural area yang tidak perlu terlalu tebal coatnya dan lain-lain, sampai ke misalnya yang di offshore gitu ya, CX berarti. Jadi hal itu saya rasa nih penting untuk arsitek tuh tahu tuh seperti ini, sehingga tidak akan merugikan klien karena dia overspec, let's say. Oh ini bagus banget nih,
kira-kira tipe corrugatednya seperti ini, warnanya seperti ini kayaknya udah yang the best, tapi dia tanpa ada pemahaman kenapa dia pilih ketebalan yang sekian, lalu warna. Karena terkadang kalau warna, itu tadi saya berbicara soal ketebalan, kalau bicara soal warna ada kemungkinan kan perlu kita pertimbangkan untuk biasanya diminta untuk nilai SRI ya Pak ya. Ya. Jadi yang lebih light gitu biasanya yang dicari seperti itu. Jadi maksudnya hal-hal seperti itu harus dipahami oleh teman-teman arsitek. Jadi memilih material itu tidak sekedar hanya indah dan bagus dan banyak orang yang pakai sekarang gitu, tetapi lebih untuk menggali kenapa sih sebenarnya mereka pakai ini gitu. Saya mungkin nambahin lebih paham soal fungsi sebenarnya ya. Fungsi material itu gue pakai untuk apa gitu, nggak sebatas hanya cantiknya aja. Kita bicara soal fasadnya doang, harus bicara segala macam. Karena sebaiknya atau malah seharusnya keindahan itu adalah konsekuensi, Mas Raj. Bukan goal. Dia adalah sebuah konsekuensi setelah performance dari si material itu sudah bisa memberikan didapatkan, baru kita bisa bicara, oh that's what we call as a beautiful architecture. Relate banget. Kita sekarang dihadapin sama klien yang kita bisa bilang tanda kutip nih seakan-akan lebih pintar dari kita. In real life, kita boleh bicara seperti ini. Tapi ketika kita masuk ke klien, how we convince klien, itu menjadi salah satu challenge sebenarnya. Karena kita bicara soal apa yang kita desain, kita punya visi, kita punya goal, kita paham teknis, kita yakin bahwa performa bangunan akan long last dan lain sebagainya. Tapi sometimes ada faktor lain nih, faktor branding kah atau faktor apa yang klien punya paham, yang sometimes klien itu cuma tahu disimpan di dirinya sendiri nih, nggak ngomong kita. Nah, kadang suka bertabrakan. Kalau saya sendiri merasa bahwa sebetulnya kalau di klien kami kebetulan yang repeat pasti mudah, karena saya udah punya proven. Tapi kalau klien baru, ya gitu. Kalau kita bicara klien baru, saya selalu pendekatannya selalu data. Data. Dan saya selalu memberikan, ini kaitannya tadi dengan jawaban performa. Di kepala saya performa soal arsitektur sendiri bukan cuma sekedar materialnya tahan lama dan bla bla bla, tapi bahwa function yang di dalam itu sama bungkusnya harus sejalan. Apakah bisa memberikan kenyamanan? Dan karena data itu cukup bisa meyakinkan. Saya selalu berusaha itu. Kalaupun akhirnya saya ketemu yang gini-gini, saya akan berpikir bahwa memang sebaiknya jangan jadi klien saya. Karena saya akan kesiksa selama proyek itu. Itu menyakitkan. Menurut saya itu harus sudah berani. Ini ya, kalau saya bicara begitu, lain cerita kalau ditanya, Pak kan kita masih butuh proyek, ya telan aja. Ya ini kita bicara idealisme versus reality nih. Ya, untuk di awal. Kalau saya mau melihat apa yang diungkapkan oleh Pak Heru itu sebenarnya arsitektur itu bisa dikuantifikasi, Mas Raj. Iya. Kuantifikasi itu dalam artinya bisa hitung based on data ya Pak. Ya. Misalnya kita bisa bicara, material ini akan membuat ruangan Anda nyaman karena bisa mengurangi suhu udara sekian. Betul. Dengan menggunakan material ini, secara budget Anda akan bisa lebih hemat karena pemasangannya lebih cepat. Dia akan lebih long lasting dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini satu isu yang menarik juga ya. Selama ini kalau kita bicara arsitektur cuma visual, seni, cap-capan, tapi sebenarnya bisa dihitung secara Tapi pendekatan mungkin yang paling gampang tuh tadi masalah, sebetulnya pengalaman saya masalah maintenance. Ya. Itu kita bicara repainting gitu ya. Itu isu yang cukup bisa membuat klien happy nggak sih? Betul. Oh iya. Karena kalau kayak misalnya dengan skala bangunan yang cukup besar, kita bicara repainting 2 tahun sekali dan 6 tahun didiamkan, itu Dan itu menurut saya ya mungkin akan sejalan dengan tema yang nantinya buat Award yang akan datang. Itu kan hal-hal yang seperti itu sebetulnya. Jadi harus mungkin meyakinkan klien ini capex mungkin agak besar gitu ya, tapi kan opex you bisa reduce something like that. Bicara nih, desain udah bagus, datanya kuat, ke klien happy, Pak Bu ini maintenance-nya murah, deal, oke gue setuju desain. Masuk ke lapangan, ada challenge tuh. Kadang ketika masuk ke lapangan, gagasan kita A bisa jadinya berubah-berubah.
klien bakal balik nih ke kita arsitek. Arsitek lagi. Tuh kan gue bilang nggak seksi sini. RR. Gimana gitu kan? Oh nanti yel. Iya, Mana nih? terus. Nah. Kata lo begini, Hmm. murah segala macam. Ternyata banyak ininya atau banyak ditemukan di lapangan. Itu gimana? Sebetulnya kalau pengalaman saya perencanaannya udah cukup baik ya, harusnya tidak banyak ada challenge yang ini ya. Karena balik lagi nih, saya dididik dengan zaman dulu yang mau ngapa-ngapain gambarnya harus betul semua, Ya. gambarnya harus lengkap. Superimpose harus kita lakukan. Struktur Generasi ME transisi dan Bu ya. bungkus. Generasi transisi analog ke digital. Aku juga kok masih. Lu Gue terima digital lu. kalau enggak, aku nggak digital banget. Iya, terus dan kita semakin pakai barang coated steel yang kelihatannya orang kan selalu selama ini berpikir coated steel rough gitu. Justru menurut saya lebih sulit. Karena saya harus tahu menempatkan kabel dari di depan, bagaimana detail pemasangannya. Kalau Ya. saya bungkus kan nggak kelihatan ya. Kalau kita expose begitu kan sebenarnya sulit. Sehingga kalau kita menyiapkan itu secara perencanaannya lebih matang, harusnya tidak jadi banyak masalah di lapangan. Dan next step kan itu yang harusnya menjadi nilai jual kita sebagai arsitek menurut saya. Memang ini ya tadi sangat menarik sekali ya Pak Heru ya. Kalau mengenai tentang pemahaman kita itu kan yang isu tentang bagaimana kalau misalnya si klien punya segudang library pengetahuan dan keinginan dan sebagainya ya. Kalau secara profesional kita sebagai arsitek kan akan selalu dari pengalaman yang kami rasakan adalah akan selalu mendiskusikan antara mana yang Anda inginkan dan mana yang Anda butuhkan. Iya. Ya, karena keinginan kan itu kan akan sangat besar. Sedangkan kalau kita bicara tentang kebutuhan itu kan pasti kan berkaitan dengan realita yang pastinya pertama budget. Terus yang kedua masalah budget ini kan juga bisa berkembang sampai berapa harga dari material tersebut dan bagaimana pemasangannya. Karena itu kan berkaitan juga dengan sampai seberapa jauh sih dia mengharapkan untuk menghabiskan biaya untuk bisa mendapatkan rancangan arsitektur yang dia inginkan. Nah, ada satu cerita menarik yang mungkin Mas Raj sendiri juga tahu ya, salah satu pemenang Pritzker Prize tahun 2018-17, Mary Lecaton dari Prancis, yang konon katanya dia itu Konon katanya. kabarnya urban legendnya dia kalau datang ke kliennya itu pertama kali yang dikeluarin Excel sheet untuk menghitung, mengkalkulasikan, Hitung ekonominya dulu. hitung-hitungan ekonominya dulu. Apa yang bisa kita lakukan dengan material ini, dengan budget Anda dan sebagainya. Ini sangat menarik sekali karena kita bicara tentang dari bagaimana sebuah karya arsitektur itu diciptakan lewat sesuatu yang bisa dihitung atau kuantifikasi dan benar dari apa yang kita bicarakan tadi sebelumnya. Saya suka dengan Mas Raj tadi melihatnya masalah di lapangan itu adalah bukan sebuah problema tapi adalah sebuah challenge, tantangan. Karena arsitek ini terlatih untuk selalu secara kreatif pikirannya untuk mencari solusi. Kalau dari segi arsitektural kita sih sebenarnya itu merupakan salah satu tantangan kita untuk bisa lebih kreatif lagi, membuat adjustment, memberdaya gunakan dengan keadaan yang ada di lapangan ini seperti apa sehingga dia bisa menjadi sebuah arsitektur baru mungkin yang mungkin akhirnya bisa kita sepakati bersama ya inilah yang kita inginkan dengan segala constraint yang ada. Pemahaman tentang material itu sendiri saya sih percaya karena realitanya memang pasti ada adjustment di lapangan lah pastinya. Tapi seperti Pak Heru katakan ya jangan, kan pasti ada juga skalanya ya Pak ya. Iya. Bukan berarti kita tiba-tiba udah struktur udah berdiri harus dihancurkan ya itu kan pasti udah kesalahan besar ya. Tapi misalnya karena sebenarnya kan kayak material ini dengan perkembangan teknologi dan juga kemajuan zaman material fabrikasi makin banyak Mas Raj. Yes. Ya. Dan kembali lagi seperti yang kita diskusi awal tadi masalah tentang limitasi bahan, seberapa jauh si material ini bisa menjadi sesuatu yang mungkin juga dia berpotensi menjadi sesuatu lepas dari apa yang dulu pernah sebelumnya dimaknakan. Sehingga yang saya lihat kemungkinan timbulnya arsitektur baru itu menjadi sangat besar sekali. Tadi unik ya. Itu arsitek datang ke klien bawa Excel sheet, Iya. material apa yang bisa gue pakai based on your budget. Yes. Dari material itu dia akan berinovasi mikirin gimana gue bisa ngejahit semua material-material yang masuk di kantong klien menjadi satu karya arsitektur yang baik pastinya. komplit ya. Iya. Ya, Itu karena amazing sih. menurut saya Mas Raj ya, ini debatable ya mungkin ya Pak Heru.
makom tertinggi seorang arsitek itulah he can build anything with anything around him. Setuju. Tapi dosanya juga ada kan? Ya? Dosanya juga ada di situ. Bisa jadi. Mungkin lebih banyak.